Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Kabar kalian hari ini? Ya, jadi anak-anak kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan meskipun dalam pembelajaran daring ini. Yang penting selalu berdoa agar situasi pandemi ini segera berakhir dan kita sudah sudah bisa belajar secara luring ya. Anak-anak, siang ini Bapak mau cek dulu kehadirannya. Astri ada. Yusuf. Sebelum kita mulai belajar ini, alangkah baiknya dulu kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Sebelum belajar, mari teman-teman kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kita ini berdoa supaya kita ini diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Dan ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita menyanyi dulu. Menyanyi Garuda Pancasila. Ya, sebagai rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Ayo maju, ayo maju. Nah, keren anak-anak. Anak-anak hebat-hebat semua ya, dan bersemangat. Dan semuanya swingnya luar biasa. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai apa ya? Kemarin kita belajar mengenai apa kemarin? Analisis pengendalian bahan hasil pertanian, Pak. Ya, betul. Yang kemarin kalian pelajari itu ada berapa cara? Ada berapa cara, Nak? 4, Pak. Ada dehidrasi dan perendaman, Pak. Betul sekali ya. Jadi mantap. Coba beri aplaus dulu sama Ananda Padli semuanya. Yeah. Bagus. Jadi ini adalah mengendalikan teknik hasil pertanian. Ya, sebelum kita belajar, tolong dipersiapkan dulu itu modulnya, LKPD-nya, disiapkan semua. Sudah siap semua itu LKPD-nya yang kemarin Bapak kirim ke Classroom. Linknya itu ada di WA Group, sudah print semua ya? Ya, sudah ya? Ya, bagus. Jangan juga lupa mengabsennya di Classroom. Jadi kita pembelajaran ini ada 3. Yang pertama itu adalah mengevaluasi teknik pengendalian bahan hasil pertanian mengenai pengeringan. Ini pengeringan alami. Kalau ini adalah gambar apa ini, Nak? Kalau perhatikan ini gambar apa ini, Nak? Berjamur, betul. Belum cukup waktu pengeringannya. Betul, belum cukup waktu pengeringannya. Ya, yang kedua ada lagi? Kadar air masih tinggi saat disimpan. Untuk mengeringkan bahan ini ada namanya pengeringan alami. Pengeringan alami ada alat untuk pengering atau alat pengering. Ada macam-macam ini alatnya, ada alat pengering air, ya cocok untuk apa dikeringkan. Seperti ini ya, seperti itu pengeringan energi, pengeringan beku itu cocok untuk daging. Faktor-faktor mempengaruhi pengeringan bahan hasil pertanian. Faktor-faktor yang menyebabkan iya. Satu, suhu, Pak. Ya, betul, suhu. Ya, betul dia. Apalagi? 2, kelembapan relatif. Kadar air awal bahan, Pak. Ya, betul. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan itu ada 5, ada suhunya ya. Jadi semakin tinggi suhu, maka selanjutnya di sini Bapak tampilkan kadar air bahan ya. Ada yang standar nasional ya, ada serial. Selanjutnya untuk menentukan kadar air ada 3 metode yang umum dipakai ya. Mungkin ada yang tahu bagaimana prinsip daripada penggiringan secara open ini. Ya, bagus. Ya, betul ya jawabannya, Kayla.
Jadi dengan menguapkan air yang ada dalam bahan pangan dengan jalan memanaskan hingga berat itu bahan sampai yang diuji itu konstan. Setelah konstan, maka berat itu sampai beratnya konstan, barulah bisa dihitung kadar airnya. Tentuan kadar air ini ada dua, ada kadar air basah atau kalau kering itu basis kering, dia pembaginya adalah berat setelah dikeringkan. Kalau berat basah adalah berat setelah berat bahan segarnya. Ya, paham ya? Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjut, metode destilasi. Jadi metode destilasi ini ya, jadi itu membedakannya adalah menggunakan perbedaan titik didih. Jadi dengan metode yang ketiga metode titrasi Karpis. Begini alatnya. Ada yang tahu kira-kira metode titrasi Karpis ini? Ada yang tahu bagaimana prinsip kerjanya? Yang didasarkan pada oksidasi sulfur dioksida oleh yodium, Pak. Lanjut, ada pertanyaan? Ada lagi, Pak. Ya, kita lanjut ya. Kelompok. Kita bagi kelompok ya. Karena ini kebetulan siswanya kita bagi 3 kelompok saja. Ya, kelompok pertama adalah Astri Elanada. LKPD-nya kalian buka. Lihat ke masing-masing nanti kelompok sesuai dengan namanya kalian tentukan. Kalian tentukan ya. Contohnya saya kasih contoh dulu ini. Ini seperti ini gambar. Ini gambarnya adalah gambar pengeringan semprot. Jadi kalian tulis di sini pengeringan semprot. Paham ya? Paham anak-anak? Ya. Paham. Terus ini pengeringan semprot ini cocok untuk apa? Nah, kalian tulis di sini nanti misalnya susu. Atau coba kelompok 1. Yang kelompok 1 ini ketuanya adalah Astri. Ya, Pak. Yang kedua, nama alat pada gambar kedua yaitu pengeringan drum atau drum dryer. Cocok untuk produk susu, sari sayuran, dan pisang. Nama alat pada gambar ketiga adalah pengeringan kabinet atau kabinet dryer. Cocok untuk produk buah-buahan dan sayur-sayuran. Nama alat pada gambar keempat, pengeringan terowongan atau tunnel dryer. Cocok untuk produk buah-buahan dan sayur-sayuran. Betul ya. Ya, luar biasa. Jadi bagus ini kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, saya pertegas dulu ya. Saya bahwa ini adalah pengeringan drum atau drum dryer. Pengeringan drum dryer. Kita saya kena kelompok 2. Ini alat apa dan cocok untuk apa? Gambar kelima. Ya, Solar silakan. dryer. Cocok untuk produk buah-buahan dan sayuran. Gambar keenam. Pengeringan oven. Cocok untuk produk biji-bijian. Gambar ketujuh. Pengeringan vakum. Cocok untuk produk buah-buahan dan sayur-sayuran, Pak. Iya, betul. Pak, untuk kelompok 2 dulu. Mungkin dari kelompok lain atau kelompok 1-2 ada yang mau menanggapi atau memberi masukan kembali. Coba kira-kira dari hasil pelajaran kita ini apa yang sudah kalian pelajari ini hari? Coba Kaila. Proses pengeringan, Pak. Ada yang lain? Kira-kira apa yang bisa didapatkan? Alat-alat pengeringan, Pak. Ya, Pak. Betul. Ada lagi? Metode pengukuran kadar air, Pak. Betul. Metode pengukuran kadar air. Jadi yang kita sudah pelajari ini tadi yaitu tentang teknik pengendalian bahan hasil pertanian, tentang alat-alat pengering, dan tentang metode pengukuran kadar air ya. Nah, terus kira-kira apa manfaat dari pelajaran ini? Apa manfaat dari kalian belajar tadi ini? Mengetahui teknik pengendalian bahan hasil pertanian. Mengetahui kegunaan dari alat pengering.
dan mengetahui teknik pengukuran kadar air. Ya, betul sekali ya. Jadi dari hasil ini bisa mungkin ditarik kesimpulan. Nah, coba Kaila, apa kesimpulan dari pelajaran tadi? Kesimpulannya yang pertama yaitu proses dalam teknik pengendalian bahan hasil pertanian meliputi pengeringan, evaporasi, rehidrasi, dan perendaman. Yang kedua, Ya, pengeringan terbagi menjadi dua, yaitu pengeringan alami dengan menggunakan sinar matahari dan pengeringan buatan dengan menggunakan alat pengering. Yang ketiga, metode penentuan kadar air yakni metode oven, destilasi, dan Carl-Fisher. Ah, betul ya. Di WA itu di WA grup kalian itu sudah ada link ya, ada linknya. Kalian klik nanti itu akan masuk ke Google Form ya. Kalian kerja soal-soal itu cuma pilihan ganda saja. Jadi kalian tinggal jawab, klik itu, nanti hasilnya otomatis kalian bisa lihat. Dan kalau yang rendah nilainya diharapkan nanti melapor, baru saya bukakan lagi link untuk ujian susulan atau remedial. Paham ya, Nak? Oke. Ya, Pak. Paham? Ya, selanjutnya. Nah, terus untuk tugas berikutnya, untuk pertemuan berikutnya ini, kalian ini praktek di rumah masing-masing, karena ini masih daring, jadi tidak bisa praktek di sekolah. Jadi kalian praktek di rumah masing-masing, kalian ambil nasi yang basi lah, jangan nasi baru dimasak. Kalian ambil nasi di situ, baru kalian keringkan di sinar matahari, ya, di sinar matahari. Nah, di situ ada 3 perlakuan nanti. Kalian tumpuk seperti tumpukan pasir, itu perlakuan pertama. Perlakuan kedua, kalian tebar tapi tidak terlalu menebar, ya. Tumpuk tapi tidak terlalu menebar. Yang ketiga itu perlakuannya seperti menyebar rata semua, agak luas lebarannya, selebarannya agak luas. Jadi ada 3 perlakuan. Nanti kalian sama-sama dikeringkan ya, sama-sama dikeringkan. Kalian catat waktunya, baru dilihat yang mana yang lebih cepat kering. Ya, apakah perlakuan pertama itu nasi ditumpuk atau perlakuan kedua tidak terlalu ditumpuk dan tidak terlalu disebar, dan perlakuan ketiga yang disebar. Yang mana yang lebih cepat kering. Dicatat waktunya pada saat kalian mulai mengeringkan. Ya, paham ya, anak-anak? Ya, Pak. Oke, bagus. Karena saya lihat ini tadi yang paling aktif ini dan yang paling duluan masuk adalah di Google ini adalah Padli ya, Andasal Padli. Yang belum masuk ya. Jadi kita beri aplaus dulu untuk Padli karena dia duluan masuk di Google Meet ini. Kita beri aplaus untuk Padli atas. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita masuk nanti mengenai teknik kimiawi. Jadi teknik kimiawi, Padli, coba pimpin doanya. Padli, doa penutup. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Mari kita semua berdoa bersama-sama agar apa yang diperoleh pada hari ini dapat kita aplikasikan dan bermanfaat bagi masa depan kita. Doa dimulai. Amin. Doa dimulai. Amin. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Pesan Bapak ini tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker jika keluar rumah. Jaga jarak kalau bertemu dengan teman-teman dan selalu cuci tangan. Pakai sabun pada saat sudah keluar dan masuk di rumah dan memegang sesuatu ya. Untuk pelajaran kali ini kita tutup pelajaran ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.